Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tebing Tinggi yang Ibu cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah, kita telah memasuki bulan Ramadan pada hari ini, yaitu 7 untuk yang ke-7 hari. Pada hari ini kita kembali lagi kepada materi selanjutnya, yaitu tentang tafsir Quran. Seperti yang Ibu bacaan tadi, surah Al-Asr. Al-Asr itu artinya adalah demi masa. Nah, wal asr yang artinya sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Oke, untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama menonton video penjelasan dan tulisan tentang surah Al-Asr. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat sedikit tafsir surah Al-Asr. Pemirsa yang sama berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Siapapun mereka, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia pejabat, apakah dia rakyat biasa, semua manusia berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar iman yang diucapkan di lisan, tetapi iman sebagaimana perkataan ulama kita mendefinisikan makna iman, an-nutqu bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu, perkataan ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, adalah diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diaplikasikan dengan anggota tubuh kita, dengan amalan kita sehari-hari. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan, dan dia berkurang karena kemaksiatan. Iman bukan cuma sekedar
saya beriman kepada Allah, saya mengakui adanya Allah, saya cinta kepada Allah. Tetapi iman harus terpenuhi. 3, diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Keyakinan, keimanan harus dibarengi dengan amal soleh. Keimanan kepada Allah tidak akan mendapatkan nilai jika tidak diaplikasikan dengan amal soleh. Oleh karenanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman dengan amal soleh. Karena amal soleh ini adalah buah daripada keimanan. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia. Amal soleh tentunya terpenuhinya amal ibadah menjadi benar manakala terpenuhi 2 syarat. Sebagaimana yang diperkatakan oleh ulama kita berdasarkan hasil istinbat, ya, hasil telaah dari Al-Quran dan Sunnah, diterimanya suatu ibadah jika terpenuhi 2 rukunnya yang fundamental. Yang pertama, ibadah itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur riya, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Melaksanakan ibadah salat, ibadah zakat, puasa, haji, dan amal-amal ibadah yang lainnya harus dilandasi dengan keikhlasan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu diterima atau tidaknya diterima tergantung daripada niatnya. Dan setiap seseorang itu dibalas, ganjarannya diberikan oleh Allah sesuai apa yang dia niatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan beribadah dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibadah harus dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah harus mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Ibadah, jangan kita mengatakan ini baik menurut perasaan kita. Itu tidak dibenarkan. Harus berdasarkan apa yang Nabi contohkan kepada kita. Apa yang Nabi perintahkan kepada kita. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Nabi berikan kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang Nabi larang maka tinggalkanlah. Oleh karenanya marilah kita setelah kita beriman kepada Allah, maka kita melaksanakan amal ibadah dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharap ridho dan pahala di sisinya, dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang watawasaw bil haq, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Setelah kita beribadah untuk diri kita, setelah kita beriman kepada Allah, maka kita harus mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan yang terakhir adalah bersabar. Tentu dalam
kita belajar menuntut ilmu, dalam beriman kepada Allah, dalam melaksanakan ibadah, dalam dakwah, kita perlu kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat kecuali surah ini saja, Al-Asr, maka cukuplah surah ini menjadi hujjah bagi umat manusia. Karena kita berkewajiban untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan kita mengajak manusia kepada Allah, dan kita tentu bersabar di dalam menuntut ilmu, bersabar dalam beribadah kepada Allah, bersabar dalam ketaatan kepada menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauh larangannya, bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Pemirsa yang sama berbahagia, semoga dengan renungan memberikan motivasi kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena Allah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya waktu bagi kehidupan seorang umat manusia, khususnya umat Islam. Karena ingat, waktu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur merupakan kumpulan dari waktu ke waktu. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, "Ya bani Adam, innama antal ayyam, idza dhahabat ba'duha dhahabat ba'duk." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau laksana kumpulan waktu ke waktu, dan apabila sebagian waktu telah berlalu, maka berlalulah sebagian daripada dirimu. Oleh karenanya, marilah kita menjaga waktu dengan sebaik-baiknya, menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyampaian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja penjelasan pada hari ini, yaitu tafsir surah Al-Asr. Salah hilap mohon maaf. Selamat menjalankan puasa. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan